saya mulai ya Pak. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Kalkulus 1 ya. Dalam sesi virtual conference. Jadi perkenalkan, nama saya Faisal. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai aplikasi turunan ya. Jadi kita sudah masuk ke sesi 9. Nah, di sesi sebelumnya berarti kalian sudah mempelajari bagaimana mencari turunan suatu fungsi ya. Jadi berarti di sesi ini diharapkan kalian sudah menguasai metode-metode mencari turunan, mulai dari mencari turunan fungsi-fungsi yang sederhana, lalu bisa juga nanti menggunakan turunan implisit dan aturan rantai. Jadi pada sesi ini kelanjutan dari turunan itu kita akan coba menggunakan turunan untuk menyelesaikan beberapa problem. Okay. Oke, jadi mungkin bagian awal saya coba jelaskan dulu garis besarnya. Jadi ketika kita bicara aplikasi turunan, sebenarnya ada berbagai aplikasi turunan yang di berbagai bidang. Tapi yang kita akan bahas, kita akan fokus ke beberapa hal yang akan sering mungkin dipakai di beberapa area bidang. Nah, yang pertama, aplikasi turunan itu kita gunakan untuk mencari maksimum dan minimum dari suatu fungsi ya. Jadi ini aplikasi yang pertama yang bisa digunakan turunan di sini. Jadi maksimum minimum suatu fungsi. Ya, tentu kalau kita lihat banyak permasalahan yang berhubungan dengan mencari maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Contohnya misalkan kita ingin mencari biaya termurah gitu. Nah, itu pasti kita mencari yang paling kecil biayanya. Lalu ada juga misalkan kita mau mencari keuntungan terbanyak. Nah, itu pasti akan berhubungan dengan maksimum minimum. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang maksimum minimum suatu fungsi. Lalu bagian berikutnya adalah dengan turunan itu kita bisa mengetahui grafik fungsinya ya. Jadi di bagian kedua itu kita ingin membayangkan grafik fungsi. Nah, jadi di grafik fungsi ini nanti akan ada dua bagian yang kita lihat. Yang pertama, kapan fungsi itu naik turun ya, naik turun grafik fungsi. Jadi kita ingin bisa mengetahui kapan grafik fungsi itu naik, ya kapan grafik fungsi itu turun ya dengan menggunakan turunan ya. Jadi kita dengan turunan ini kita bisa membayangkan bentuk grafiknya ya. Nah, lalu bagian kedua kita bisa melihat bentuk dari grafiknya ya. Bentuk grafiknya itu apakah yang bentuk grafik itu nanti dilihat dari kecekungan.
Kecekungan atau concavity, ya. Kecekungan grafik. Kecekungan grafik fungsi, ya, di mana nanti ada dua bentuk yang bisa dilihat, yaitu grafik fungsi itu bentuknya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, ini yang mengenai grafik fungsi. Lalu kalau naik turun grafik fungsi itu nanti ya, ini nanti akan kita coba lihat bagaimana mencari daerah di mana fungsi itu naik atau turun. Oke. Jadi kira-kira mungkin sebagian besar dua hal ini yang akan kita bahas hari ini. Ya. Nah, untuk maksimum minimum sendiri nanti ada dua jenis dua jenis maksimum atau minimum, ya. Yang satu ada relatif maksimum atau kita sebut maksimum atau minimum itu nanti bisa juga disebut ekstrim. Nah, nanti di mana jenis ekstrimnya bisa max bisa min, tapi jenis ekstrim ini bisa dibagi dua lagi menjadi ekstrim relatif dan yang lainnya itu adalah ekstrim absolut. Ya. Jadi kalau saya bicara ekstrim berarti itu bisa max bisa min, ya. Lalu kalau ekstrim sendiri nanti bisa dibagi menjadi dua jenis, ada yang relatif, ada yang absolut, atau istilah lainnya ada yang lokal atau global, ya. Jadi relatif itu istilahnya kita sebut ekstrim lokal, atau absolut. Untuk ekstrim absolut kita sebutnya, selain absolut kita bisa sebutnya ekstrim global. Nah, jadi kira-kira kita akan membahas dua aplikasi turunan yang ini. Jadi ekstrim nilai max atau min dari suatu fungsi, lalu grafik fungsi. Ya, grafik fungsi nanti akan dilihat naik turun sama kecekungan. Nah, untuk aplikasi turunan yang lain masih ada lagi, ya. Contohnya misalkan kita juga bisa menggunakan turunan untuk melakukan linearisasi atau aproksimasi linear. Ya, karena turunan itu mengartikan grafik fungsi sebuah garis lurus, jadi setiap kurva itu bisa kita dekati menggunakan garis singgung. Oke. Ini yang dimaksud linearisasi. Lalu ada juga mengenai rate of change atau laju terkait. Biasanya kita mengukur kecepatan, ya, kecepatan suatu besaran terhadap waktu, perubahan terhadap waktu. Oke. Nah, lalu ada banyak juga lain yang aplikasi turunan, namun kita akan coba fokus di ekstrim fungsi sama grafik fungsi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Pak. Ya, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Boleh. Lanjut terkait itu maksudnya? Jadi biasanya ini berhubungan dengan masalah-masalah real yang terkait dengan perubahan terhadap waktu. Misalkan contoh, kita mau mengukur kecepatan pengisian air di suatu bak gitu. Nah, itu kan pasti bisa dihitung kecepatan volumenya terhadap waktu, ya, perubahan volume air. Nah, biasanya masalah-masalah seperti itu. Nah, ketika kita membahas laju perubahan atau laju perubahan itu seperti yang tadi,
Eh, nah, contohnya yang seperti tadi, jadi kalau kita mau menghitung laju pengisian air atau laju perubahan volume air gitu. Nah, itu pasti nanti bisa diselesaikan menggunakan turunan ya. Karena turunan itu secara fisika, ya, secara fisis bisa diartikan sebagai laju perubahan. Oke. Ya, mungkin nanti ada beberapa contohnya yang bisa dipelajari mengenai laju terkait. Kira-kira seperti itu untuk laju terkait. Ada pertanyaan lagi? Jadi Tidak ada, Pak. laju terkait itu dia maksudnya rumusnya menggunakan turunan dan masalahnya itu selalu kaitannya, maksudnya selalu kayak ini terhadap waktu gitu. Betul. Biasanya masalah yang real itu terkait dengan besaran yang berubah terhadap waktu. Ya. Jadi misalkan contoh tadi volume air, volume bak yang diisi melalui keran. Nah itu kan volume airnya kan berubah terhadap waktu. Nah di situ pasti bisa kita gunakan turunan di situ. Biasanya masalah-masalah yang terkait dengan besaran yang berubah terhadap waktu. Nah, di situ bisa diukur lajunya ya, laju perubahannya terhadap waktu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, saya coba lanjut. Jadi, bagian pertama kita akan coba mengenal dua jenis titik ekstrim. Ya, dua jenis titik ekstrim. Jadi yang bagian pertama yaitu mengenai ya. Jadi yang pertama pengenalan mengenai absolute extrema of function. Jadi di sini kita akan melihat jenis yang ekstrim yang pertama yaitu ekstrim absolut atau ekstrim global. Nah, apa yang dimaksud ekstrim global? Jadi kalau kita punya grafik fungsi, ya, jadi misalkan seperti di layar, kalau kita punya grafik fungsi, nah nanti setiap fungsi yang diberikan itu akan diberikan selalu akan diperhatikan batas-batas dari variabelnya atau kita sebut biasanya domain. Jadi setiap kita diberikan grafik fungsi dan domain, maka kita akan tertarik ingin melihat di manakah nilai tertinggi dari grafik fungsi. Nilai tertinggi itu berarti kita lihat nilai y-nya ya, nilai y-nya. Nah di sini kita punya grafik fungsi pada interval ya, di situ kita ingin melihat dalam interval A dan B, A sampai D ya. Nah di sini kalau kita lihat hanya di dalam interval A dan D, maka kita punya titik maksimum dan minimum di A dan D ya. Dari A sampai D. Nah, di sini kita punya titik C, ya, titik X sama dengan C. Ya, titik X sama dengan C itu adalah titik minimum ya, minimum absolut atau minimum global ya, pada interval A sampai D ya, pada interval A sampai D. Oke. Jadi yang dimaksud absolut itu berarti dia paling titiknya kalau maksimum berarti dia titik paling tinggi ya. Kalau minimum berarti dia titik paling rendah.
Nah, kenapa disebut absolut? Karena dia tertinggi di interval tersebut. Jadi absolut itu harus berdasarkan intervalnya ya. Jadi kalau di interval itu dia jadi titik tertinggi, maka kita sebut dia absolut di interval itu. Dia ekstrim global di interval itu. Nah, jadi di sini kita nggak bisa bilang bahwa titik B itu adalah absolut ekstrim atau titik maksimum absolut. Kenapa? Karena di interval itu ada yang lebih tinggi ya. Jadi di sini yang absolut ekstrimnya itu adalah titik D dan titik C. Ya. Jadi pengertian absolut itu harus dibandingkan dengan semua yang ada di interval tersebut. Oke. Nah, sedangkan kebalikannya yang ekstrim lokal itu dia tertinggi tapi tidak di seluruhnya ya, mungkin di beberapa interval, di beberapa daerah. Nah, itu baru kita sebut namanya ekstrim lokal. Dia tertinggi tapi hanya di daerah tertentu saja, tidak keseluruhan. Jadi beda, cara membedakannya seperti itu. Nah, mungkin kita coba lihat bagaimana sih kita melihat beberapa fungsi, apakah dia punya maksimum dan minimum. Oke, jadi pertama kita coba lihat contoh. Ini ada beberapa contoh fungsi dulu. Kita coba lihat yang bagian A. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, Pak Faisal, kalau bisa ya, pakai spidol hitam, Pak. Karena kalau birunya agak pecah. Oh iya, agak buram. Oke. Jadi pertama kita coba lihat fungsi fx sama dengan x kuadrat. Oke. Nah, fungsi fx sama dengan x kuadrat ini jangan lupa kita harus lihat di domainnya ya. Domainnya itu di mana ya? Karena domain ini nanti bisa kita ubah-ubah ya. Tapi kalau dia cuma menuliskan fx sama dengan x kuadrat, berarti kita melihat domain terbesarnya ya. Domain terbesarnya berarti intervalnya adalah dari minus infinite sampai infinite ya. Artinya semua bilangan real ya. Jadi ketika kita bicara ekstrim itu berarti kita bicara nilai fungsinya apa ya, sama di domain yang mana. Oke. Jadi selalu seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu siapakah yang jadi maksimum atau minimum absolut dari fungsi ini di interval ini. Ya, artinya siapakah yang jadi titik tertinggi di grafiknya di interval ini dan titik terendahnya di interval ini. Nah, kalau kita coba gambar, maka yang kalian dapatkan adalah gambar yang paling kanan ya, paling ya, di layar. Itu kalau kalian lihat, ada nggak titik terendahnya di grafik itu? Ada nggak? Untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat di domainnya dari semua bilangan real ya. Jadi semua x kita lihat, semua bilangan x, semua bilangan yang ada di sumbu x. Nah, kalau kita lihat titik terendahnya itu berada di mana? Sama dengan 0. Itu 0, Pak. Betul. Jadi titik terendahnya itu berada di titik x sama dengan 0. Ya, saya kehabisan spidol. Ya, jadi titik terendahnya itu berada di x sama dengan 0 ya. Nah, karena dia tidak ada titik lain yang lebih rendah lagi ya daripada titik x, 0. Ya, titik x sama dengan 0. Nah, berarti titik x sama dengan 0 ini kita sebut namanya apa? Ini kita sebut namanya
absolut ya, minimum absolut. Minimum absolut atau global. Kenapa? Karena dia nilainya paling kecil di antara semua bilangan dari minus infinite sampai infinite ya. Nilai apa? Nilai x kuadratnya. Nah, tapi kita coba tanya, kalau maksimumnya gimana? Ada nggak titik yang paling tinggi? Kalau di grafik yang kanan itu. Ada nggak? Nah, jawabannya kita tidak punya titik maksimumnya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sebelah kiri sama sebelah kanannya Sumbuye itu grafiknya makin lama makin ke atas, yang mengartikan nilainya itu makin besar. Ya, jadi seperti tidak ada batas. Ini artinya grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat di domain ini itu tidak punya maksimum. Ya. Jadi tidak memiliki maksimum. Ya, tidak memiliki maksimum. Oke? Ya. Jadi untuk contoh pertama, ada grafik fungsi yang di domainnya itu ada minimum global atau absolut, tapi tidak punya maksimum global atau absolut. Salah satu contohnya ini. Oke. Nah, kebalikannya kalau kita coba lihat yang satunya lagi, gx sama dengan min x kuadrat, yang ini contohnya apa? Dengan domain yang sama ya, dari minus infinite sampai infinite itu dengan apa? Dengan domain yang sama, dia mempunyai maksimum ya, punya titik tertinggi, punya nilai tertinggi untuk y-nya, tetapi tidak punya minimum. Ya enggak? Jadi kebalikannya dia. Jadi gx sama dengan x min gx sama dengan min x kuadrat tidak punya minimum tapi punya maksimum. Lalu di contoh yang lain ya kita juga punya fungsi ya domain, tentu ini domainnya berbeda karena yang hx itu domainnya itu semua bilangan real kecuali 0 ya. Jadi di 0 itu tidak ada nilai fungsinya. Jadi domainnya berarti semua bilangan, untuk yang bagian C, semua bilangan real kecuali titik X sama dengan 0. Nah ini domainnya. Nah kalau kita lihat, untuk fungsi Hx ini, nilai maksimum dan minimum globalnya di domain itu tidak ada ya. Karena kalau kita lihat grafiknya dia ada yang naik ke atas terus, berarti kita bilang dia naik terus nilainya, nilai fungsinya. Tapi ada juga yang ke bawah terus. Nah ini berarti C itu tidak punya maksimum, tidak punya minimum. Lalu di contoh yang terakhir kita punya contoh fungsi yang juga tidak punya maksimum dan minimum ya. Walaupun fungsi itu dia dibatasi oleh nilai berapa ini? Nilai 1 dan min 1. Tapi kalau kalian lihat dia seperti mendekati saja ya, jadi tidak pernah maksimumnya itu tidak pernah sama dengan 1. Ini berarti dia hanya mendekati 1. Jadi kita simpulkan bahwa dia tidak punya maksimum. Lalu dia juga tidak punya minimum karena dia hanya mendekati minus 1. Ya, tidak pernah dengan minus 1. Nah, jadi di contoh ini kita tidak selalu akan bisa mendapatkan bahwa grafik fungsi bahwa satu fungsi itu
selalu punya maksimum dan selalu punya minimum. Nah, ini kira-kira tergantung apa? Tergantung fungsinya dan domainnya. Ya. Jadi dia punya nilai maksimum dan minimum itu tergantung nanti fungsi dan domainnya. Ya. Karena nanti domain itu bisa kita batasi, ya, bisa kita ubah. Oke, nah jadi mungkin saya kasih satu contoh lagi. Jadi oke, jadi masih fungsi yang sama. Misalkan saya ambil fx sama dengan x kuadrat, ya, dengan domain terbesarnya adalah minus infinite sampai infinite. Nah, apabila domainnya saya ubah, ya, saya batasi, jadi ini saya coba ganti domainnya. Misalkan saya ambil domainnya, itu saya ambil domainnya itu, saya ambil saja misalkan min 1 sampai 3 gitu. Ya, jadi saya tidak mengambil domain terbesarnya, ya. Jadi saya batasi grafiknya hanya melihat dari X sama dengan min 1 sampai X sama dengan 3. Ya. Jadi kalau kita coba gambar, ya, grafiknya kalau X sama dengan min 1 berarti berapa nilainya? Jadi kalau X-nya min 1, ya, X min 1 nilainya 1, kalau X-nya 3 berarti nilainya 9 ya. Jadi mungkin kira-kira seperti ini. Nah, oke. Jadi kita hanya melihat grafik fungsi yang seperti ini. Nah, kalau kita coba cek berapakah minimumnya? Minimum di sini ya, di interval min 1,3. Minimumnya berapa? Minimumnya tetap di sini kita lihat itu ada di X sama dengan 0 ya. Oke. Tapi kalau kita coba lihat maksimumnya itu berapa? Maksimumnya itu adalah kalau kita lihat hanya dari min 1 sampai 3, maksimumnya itu terjadi di sini ya, di X sama dengan 3, karena paling tinggi dari min 1 sampai 3 paling tinggi nilainya itu berarti di X sama dengan 3. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi kalau domainnya saya ganti ya, kalau tadi minus infinite sampai infinite dia punya minimum tapi tidak punya maksimum. Sekarang kalau kita ganti intervalnya, sekarang dia punya minimum dan dia punya maksimum juga. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari sini, kalau fungsinya di domainnya kita coba ganti, dia bisa punya maksimum. Ya. Bisa memiliki nilai maksimum minimum. Jadi sekali lagi kalau kita punya fungsi, ya, maka domain itu juga menentukan apakah dia punya maksimum dan minimum. Ya. Jadi dia memiliki maksimum dan minimum tergantung kondisi domainnya. Kalau minus infinite sampai infinite, dia punya minimum global, ya dia tidak punya maksimum. Tapi kalau domainnya min 1 sampai 3, ya dia punya minimum global di sini, X sama dengan 0, dia juga punya maksimum global di sini, X sama dengan 3. Jadi untuk maksimum minimum nanti tergantung, nanti juga akan tergantung domainnya ya, domainnya. Seperti yang contoh 2 yang tadi ya, kalau domainnya semua bilang real, dia cuma punya minimum global, ya, tidak punya maksimum. Pak. Ya, ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Jadi Silakan. kalau yang lokal itu dia kayak ada domainnya.
Bukan, jadi dia global di domainnya. Berarti kalau kita pilih domainnya ini, gimana? Tapi kalau lokal gimana, Pak? Nah, lokal belum saya jelaskan ya. Oke, nah lokal itu, jadi lokal itu artinya dia nilai tertinggi ya, titik tertinggi di beberapa daerah, tapi tidak keseluruhan. Jadi contohnya di sini. Jadi domainnya ini apa? Jadi kita lihat dulu domainnya. Domainnya di sini berarti dari A sampai D. Ya. Nah, manakah yang menjadi relatif ekstrema atau lokal ekstrema? Nah, titik B itu kita sebut lokal ekstrema atau relatif ekstrema. Kenapa? Karena dia tertinggi tapi tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan berarti tidak di domainnya ya. Tapi dia tertinggi hanya di sekitar B. Kelihatan nggak? Ya. Nah, yang seperti ini kita sebut lokal. Kenapa? Karena dia tidak yang paling tinggi di domainnya. Kebetulan di sini domainnya dari A sampai D saja. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu, Pak, setiap titik bisa jadi itu dong, relatif ekstrema dong. Soalnya kan cuma di sekitar daerah itu doang kan? Di sekitar daerah titiknya doang kan? Iya. Ya, di sini yang bisa jadi relatif ekstrema itu harus di suatu interval ya. Jadi titik B itu berarti dia berada di ya dia tertinggi di sekitar B, berarti kiri kanannya ya. Lalu titik C itu juga dia terendah tapi hanya di sekitaran C, berarti kiri kanannya. Kalau yang lain tidak bisa jadi relatif ekstrema karena dia harus mencakup kiri kanannya. Dia harus terendah mencakup kiri kanannya. Jadi Pak, maksudnya relatif ekstrema itu titik puncak di suatu daerah? Maksudnya di sekitar gitu? Titik tertinggi di suatu daerah, Oke, jadi maksudnya jadi sekarang kan kita punya domainnya itu dari A sampai D, oke? Nah, di sini D itu adalah relatif ekstrema ya, titik max lokal ya. Di sini dia max lokal. Kenapa? Karena kita harus coba cari daerah kiri kanan satu titik. Nah, di sini saya coba contohkan di sini. Ini dan ini. Nah, di daerah sini ya, di daerah sini kalau kita lihat daerah sini, maka dia adalah titik tertinggi di daerah sini saja ya, bukan di domainnya. Ini domainnya. Ya. Nah, dia tertinggi tapi di daerah sini, bukan di domainnya, di keseluruhan. Ya. Maka yang ini kita sebut namanya apa? Relatif, ya, relatif atau lokal. Oh, berarti Pak, buat nentuin relatif ekstrema itu harus lihat X-nya? Iya, harus lihat X-nya. Kalau dia ada di daerah di sekitar satu titik kiri kanannya, terus dia tertinggi di daerah itu, maka dia kita sebut namanya relatif atau lokal max. Oh. Nah, contohnya mana lagi? Yang ini relatif min. Kenapa? Karena di sekitar C, ya kalau kita lihat dia paling rendah, betul nggak? Dan di sekitar C ini yang paling rendah. Berarti ini kita sebut relatif. Nah, relatif itu dilihat bukan di keseluruhan domainnya, karena dia cuma daerah sini saja yang max, dan
Yang C dia cuma min di daerah sini saja, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan kita sebutnya yang tadi, berarti dia global atau absolut. Nah, jadi kalau B itu relatif max, nah kalau C itu relatif min, sedangkan absolutnya di mana? Absolut maxnya di mana? Absolut maxnya ada di titik D. Ya, absolut maxnya itu ada di titik D. Kenapa? Karena dia tertinggi nilainya, terbesar nilainya di domain. Di domain itu berarti di keseluruhan. Lalu kalau yang min absolut minnya yang mana? Absolut minnya berarti kita cari di keseluruhan domain mana yang paling rendah nilainya. Nah, di sini absolut min itu di titik C ya. Mana lebih rendah, C atau A? C. Berarti, C, Pak. berarti C selain relatif dia juga absolut. Kenapa? Karena dibandingkan di domainnya, di keseluruhan dia paling rendah. Ya. Jadi bisa ya bedakan relatif sama absolut. Absolut itu di keseluruhan domain. Kalau relatif dia di satu interval seperti ini, ya, kiri kanan satu titik. Pak mau nanya dong, Yes, boleh. kalau misalnya sebelah D itu ada titik lagi, terus si D itu jadi yang paling tinggi di antara kiri kanannya, itu berarti titik max relatifnya ada 2 biji apa gimana Pak? Nah, berarti hati-hati kalau ada di kanannya lagi domainnya, kalian berarti diperluas ya. Berarti kita sekali lagi kalau global atau absolut itu dilihat di domain keseluruhan. Jadi fungsinya nanti kalau ditambahin lagi, misalkan seperti ini, berarti nanti kita bicaranya domainnya sampai sini ya. Ya nggak? Misalkan ini apa? E gitu ya. Nah, jadi kalau kita domainnya kita ganti, nah kita cek lagi-lagi kalau mau lihat absolut, lihat yang paling tinggi di domainnya, di keseluruhan. Nah, kalau di sini apakah si D tetap jadi absolut nggak di domain yang baru ini? Tetap. Tetap, berarti dia tetap menjadi maksimum absolut ya. Oke. Bisa dimengerti? Kalau relatifnya Pak, itu kan berarti si D-nya ada kiri kanan juga. Nah, relatif si D itu relatif max nggak? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di daerah sekitar D, di daerah sekitar D dia yang paling tinggi. Berarti selain dia absolut, dia juga relatif. Jadi relatif itu dilihat sebagian ya, bukan dilihat keseluruhan domain. Kalau absolut berarti dilihat keseluruhan domain. Ya, gitu cara bedainnya. Bisa dimengerti? Berarti nanti jadinya titik maksimum relatifnya ada 2 Pak ya? Si B sama D. Maksimum, ya betul. B sama D itu relatif max. Tapi D itu sekaligus absolut. Kenapa? Karena di seluruh domain dia yang paling tinggi. Oke Pak, makasih. Oke. Oke, nah jadi ketika kalian disuruh mencari maksimum dan minimum, nah hati-hati ya, karena kalian mendapatkan yang mana nih? Yang global, yang absolut, atau yang relatif ya? Karena kalau absolut itu harus dilihat seluruh domain, kalau relatif berarti hanya di beberapa daerah, beberapa interval gitu. Jadi hati-hati. Kalau disuruh mencari max min, max minnya mau yang mana? Absolut atau relatif?
Nah, untuk yang relatif max ekstrim ya, max atau min, ternyata itu bisa kita ketahui lokasinya itu tergantung dari titik itu punya turunan atau tidak ya. Jadi hal ini berdasarkan hasil dari Fermat ya, dia bilang seperti ini. Jadi kalau fungsi itu punya relatif maksimum di C ya. Jadi bayangkan dia si C ini adalah relatif max atau min, maka C itu harus punya sifat ini. Kalau enggak turunannya sama dengan 0 atau turunannya tidak ada. Nah, turunan yang sama dengan 0 itu yang seperti apa? Turunan sama dengan 0 itu contohnya adalah titik A dan B. Nah, ini yang turunannya di titik itu sama dengan 0 ya. Atau kita sebut stasioner ya, garis singgungnya mendatar. Nah, contoh yang turunannya tidak ada, kalau di sini contohnya adalah C dan D. Jadi contoh yang turunannya tidak ada itu di sini digambarkan seperti membentuk sudut lancip, ya, atau dia terputus. Ya, jadi F aksen C itu tidak ada. Itu kalau digambar kita bayanginnya dia seperti membentuk sudut lancip atau terputus di C. Ya. Atau kita bilangnya tidak kontinu di C. Ya, dia sudut lancip membentuk sudut ya, membentuk sudut saja. Saya bilang membentuk sudut atau tidak kontinu di C. Tidak kontinu di C atau terputus di C gambarnya. Jadi ternyata kalau mau cari relatif ekstrim, ya, mau max atau min, kita tinggal cari kalau ada gambarnya kita tinggal cari di manakah yang F aksen C 0 atau yang F aksen C-nya tidak ada. Jadi secara gambar di manakah yang garis singgungnya mendatar atau membentuk sudut atau tidak kontinu. Oke, untuk yang Fermat ada pertanyaan. Jadi ini cara mencari relatif max ya atau relatif min. Jadi carinya itu menggunakan turunan ya. Nah, untuk dua jenis titik yang tadi, ya dua jenis yang tadi yang F aksen C sama dengan 0 atau F aksen C tidak ada, itu kita sebut titiknya adalah critical number ya, atau critical point. Nah, di situ contohnya, kalau kita punya fungsi X min 3X pangkat sepertiga. Nah, critical number-nya itu berarti kita cari turunannya dulu baru sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita cari turunannya terus sama dengan 0 itu dapatnya plus minus 1 ya. Ini artinya plus minus 1 itu adalah critical number ya. Kenapa? Karena turunannya sama dengan 0. Ada nggak yang turunannya tidak ada? Nah, yang turunannya tidak ada itu terjadi di X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 itu juga critical number ya. Jadi di sini critical number-nya ada 3 ya, di 0, 1 sama min 1. Nah, pertanyaannya critical number itu pasti ada yang jadi maksimum nggak? Nah, kalau kita lihat dari critical number ini ya kemungkinan ada yang jadi relatif max atau min ya. Tapi tidak semuanya ya. Jadi yang ini jangan dibalik ya. Yang ini jangan dibalik, kalau turunannya 0 pasti relatif max atau relatif min belum tentu. Ya. Tapi kalau dia relatif max pasti dia harus critical.
Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, silakan. Saya masih nggak ngerti. Jadi pengaruhnya critical number sama relative min max itu maksudnya? Jadi kalau kita lihat bahwa yang menjadi critical number itu akan menjadi calon relatif max atau min ya. Jadi tidak semua jadi relatif max ya. Jadi kalau critical number nggak bisa jadi relatif max atau minus gitu. Sebentar. Iya, belum tentu. Jadi contohnya seperti apa? Jadi kalau kalian lihat contohnya, ada nggak contoh critical number yang bukan relatif max atau relatif min? Jawabannya ada. Oh sorry, nggak kelihatan ya. Kalau spidol merah kelihatan nggak di gambar? Nah, contohnya kalian coba perhatikan grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Oke. Nah, grafik X pangkat 3 itu kira-kira kalau digambar seperti ini. Nah, sekarang coba cari critical number dari grafik X pangkat 3. Kalian dapat apa? Critical number. Berarti kita turunkan dulu ini Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan berapa? X pangkat 3 kita turunkan 3x kuadrat. 3x kuadrat. 3x kuadrat ya. Oke. Sekarang kita coba cari dia yang pertama ya Y aksen sama dengan 0. Berarti kita cari critical number yang Y aksen sama dengan 0. Nah, kalau kita cari Y aksen sama dengan 0, kita dapat apa? 3x kuadrat sama dengan 0, berarti x-nya dapat 0. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Jadi x sama dengan 0 itu critical number. Kenapa? Karena Y aksennya 0. Untuk yang jenis Y aksen tidak ada, dia nggak mungkin ya. Karena 3x kuadrat nilainya selalu ada untuk semua x. Berarti kondisi yang titik yang jenis seperti ini itu nggak ada. Nah, kalau kita lihat, ini critical number, dia relatif max atau relatif min kalau digambar. Jadi posisinya di sini. Kalau kalian gambar X sama dengan 0 ini relatif max nggak? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena kalau saya ambil di sekitar 0 kiri kanannya, dia paling tinggi? Enggak juga. Dia paling rendah nggak di sekitar 0? Enggak juga. Enggak. Ya, ada yang lebih rendah dari dia di sekitar situ, ada yang lebih tinggi dari dia. Jadi makanya saya bilang kalau critical number pasti relatif max atau min, belum tentu, bisa iya bisa enggak. Ya. Tapi kalau dia relatif max, pasti kemungkinannya ya cuma kayak gitu. Ya. Cuma kayak apa? Kalau kayak enggak kayak A, kayak B, kayak C atau kayak D. Ya. Tapi kalau critical number belum tentu dia jadi relatif max. Bisa dipahami? Ya, jadi critical number belum tentu jadi relatif max atau relatif min. Contohnya seperti ini. Nah, jenis yang seperti ini itu nanti kita sebut namanya titik belok ya. Dia critical tapi bukan relatif max. Kita sebut namanya titik belok. Jadi Pak, kalau mau menentukan relatif max atau min, harus dilihat itu critical number atau enggaknya ya? Kalau relatif max pasti critical number. Cuma jenisnya bisa
F aksen 0 atau F aksen tidak ada. Gitu. Jadi kalau relatif ini, kenapa pusing? Kalau critical number ada yang relative max, ada yang bukan relative max. Jadi bisa ada kemungkinan. Tapi kalau relative max pasti critical. Bisa dimengerti? berarti kalau relatifnya balik ya dicek critical atau enggaknya gitu. Pasti critical. Kalau relative max atau min pasti critical. Oh. Jadi Ya. critical itu buat nentuin relatif max atau minnya. Kenapa? Berarti relatif number itu buat ngecek relatif max atau minnya kan? Ya, kalau critical number itu nanti akan menjadi calon dari relatif ekstrim ya. Tapi nggak semua jadi relatif ekstrim. Ada yang jadi relatif ekstrim, ada yang enggak. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke, jadi sekarang kan yang jadi pertanyaan, di manakah titik-titik yang jadi maksimum atau minimum ya, baik relatif atau absolut. Nah, tentu ini jadi masalah nih problemnya. Problemnya adalah bagaimana kita mencari max-nya di mana, min-nya di mana, ya, baik global atau baik absolut atau relatif. Jadi problem berikutnya akan, nah ternyata mencari absolut dan relatif ekstrim ini itu ditentukan oleh ini critical number ya. Oke. Nah berikutnya ini di teorem 2 ini salah satu fungsi yang bentuk, jadi syarat untuk suatu fungsi itu bisa memiliki max min ya. Di sini dia bilang max min yang mana nih? Absolut ya. Artinya dia tertinggi atau terendah di interval tersebut. Nah, jadi di teorem 2 itu kita punya sifat seperti ini. Jadi kalau F-nya continue, jadi kalau digambar di interval AB dia continue, nyambung terus, maka F itu pasti punya max dan min. Ya. Di mana? Ya di interval tersebut. Ya. Jadi bisa di A, di ujung, bisa di B, ya, atau di antara A dan B. Ya. Nah, contoh penerapannya seperti apa? Jadi contohnya sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalkan saya ambil fx-nya sama dengan x pangkat 3. Fx sama dengan x pangkat 3. Lalu domainnya saya pilih nggak semua bilangan real, tapi domainnya saya batasi. Misalkan domainnya itu kita ambil dari misalkan dari min 3 sampai 4 gitu ya. Jadi sekarang bayangkan fungsi x pangkat 3, tapi kita potong x-nya cuma dari min 3 sampai 4. Nah kira-kira apakah dia punya max min absolut di domain ini? Jawabannya iya, berdasarkan apa? Berdasarkan teorema 2 ini. Kenapa? Karena x pangkat 3 itu continue, ya, continue di interval min 3 sampai 4. Ya. Dan intervalnya harus tutup ya. Ini kita sebut interval tutup karena batasnya itu masuk A sama B. Maka dia punya maksimum minimum. Ya. Jadi kalau fungsi ini di domain ini berdasarkan teorema 2 bilang apa? Ini memiliki absolut, ya, absolut yang mana? Max ada, ya, dan
absolute min. Ya, jadi dua-duanya ada ya. Absolute max ada, absolute min ada. Jadi ini yang dibilang teorema 2. Jadi kalau fungsinya kontinu di interval tutup, dia pasti punya 2. Absolute max sama absolute min. Kenapa? Berarti kalau dia bilang absolute, berarti dia di seluruh domainnya ya. Ya, bukan di sebagian interval atau sebagian daerah. Nah, sekarang benar nggak kira-kira? X pangkat 3 di domain min 3 sampai 4 ada max min. Nah, jadi kalau kalian mau cek itu caranya gimana? Caranya ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggambar. Ya, kita gambar X pangkat 3, terus kita lihat dari min 3 sampai 4, mana yang tertinggi, mana yang terendah. Kira-kira kalau digambar, yang tertinggi siapa? Nilai absolute max-nya siapa? 4. X sama dengan 4 ya, betul nggak? Kalau kalian gambar, maka absolute max-nya itu di X sama dengan 4, betul? Kalau absolute min-nya di mana? Kalau digambar? Minus Min 3. 3, Pak. Minus 3, betul. Ini absolute min-nya di minus 3. Oke. Nah, tapi kita mendapatkan absolute max dan min itu dari gambar. Ada nggak satu cara yang kita tidak perlu menggambar? Nah, jawabannya ada, yaitu menggunakan guideline yang ada di slide itu ya. Jadi berdasarkan hasil-hasil sebelumnya, maka kita bisa menggunakan metode yang mencari max dan min. Jadi kalau dia punya, maka langkah pertamanya adalah kita harus cari critical number-nya. Ya. Critical number-nya apa saja tadi? Critical number-nya itu adalah, jadi langkah pertama kita cari critical number-nya. Berarti kalau mencari critical number-nya, fungsinya kita turunkan. Jadi Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Nah, critical number-nya yaitu Y aksen sama dengan 0 atau Y aksen tidak ada ya. Nah, Y aksen sama dengan 0 berarti X-nya harus sama dengan 0. Jadi critical number-nya dapat cuma satu ya. Jadi X sama dengan 0. Oke. Nah, sudah dapat critical number, lalu kita kumpulkan juga batasnya ya. Jadi selain critical number, kita kumpulkan juga batasnya. Batasnya di sini berarti apa? X sama dengan minus 3, lalu X sama dengan 4. Jadi guideline ini langkah pertamanya adalah cari critical number, lalu ambil batas-batasnya ya. Batas-batasnya berarti kiri kanannya. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua, kita hitung nilai di critical number-nya. Jadi kalau X sama dengan 0, nilai fungsinya berapa? Berarti F0 sama dengan 0 pangkat 3 ya. Jadi F0 sama dengan 0. Oke, lalu kita hitung juga di batasnya ya, nilai fungsi di batasnya berarti F-3 berapa? F-3 27, minus 27. minus 27. Oke. Lalu dia ada satu batas lagi F4. F4 berapa? 64. 64. Nah, jadi langkah kedua itu hitung nilai fungsi di critical number dan di batas-batasnya. Itu langkah kedua. Oke. Nah, habis itu langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga, di antara nilai fungsi yang sudah dihitung, siapa yang paling tinggi nilainya? Jadi saya bikin tabel.
saya bikin nilai fungsinya. Kalau X-nya 0, nilainya 0, ini critical number. Kalau X-nya min 3, itu min 27. Kalau X-nya 4, itu 64. Jadi kita punya 3 yang akan jadi calon absolute max dan absolute min. Di antara 3 nilai yang kita hitung, siapa yang paling rendah nilainya? Nah, di antara yang kita hitung, yang paling rendah nilainya minus 27, berarti ini jadi absolute min. Lalu di antara 3, siapa yang paling besar nilainya? X sama dengan 4, nilainya 64, berarti ini jadi absolute max. Jadi ini cara mencari fungsi absolute max min untuk fungsi continue di interval tutup ya, A, B. Jadi kalian ikuti guideline-nya seperti ini. Jadi kenapa yang dihitung hanya critical number sama endpoint? Karena kemungkinannya akan seperti ini ya. Jadi kalau kita cari max, absolute max sama min, dia bisa saja absolute max atau minnya ada di ujung-ujung ya. Contoh yang gambar paling kanan ya. Jadi kenapa kita cuma hitung critical number sama yang ujung-ujung, karena bisa saja absolute max sama absolute min terjadi di ujung-ujung seperti gambar yang paling kanan. Lalu dia juga bisa absolute max minnya di critical number ya, di critical number. Nah, kalau di critical number yang turunan sama dengan 0, contohnya yang sebelah sini. Lalu kalau yang turunannya tidak ada, contohnya seperti ini. Dia absolute min-nya ada di sini ya, yang titik sudut itu. Jadi memang absolute max min pasti kalau nggak di ujung-ujung, ya di critical number. Jadi kesimpulannya seperti itu. Makanya ketika kita hitung yang tadi, ya kita cuma ngecek yang critical number sama ujung-ujung. Habis itu kita bandingkan siapa yang paling rendah. Yang paling rendah berarti dia absolute min. Siapa yang paling besar berarti dia absolute max. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu. Berarti apa kalau ujung-ujung itu pasti absolute min atau max? Bisa jadi ya, bisa jadi. Tinggal dihitung nilainya, siapa yang paling rendah. Kalau yang paling rendah itu ada di ujung, berarti dia jadi absolute min. Kenapa kritik? Tapi tergantung kalian. Kenapa? Tapi Pak, kenapa critical number yang dipertimbangkan, kenapa cuma critical number sama ujung-ujung? Ya, coba aja kalian gambar, pasti kalau dia kalau kita punya grafik kan kemungkinannya kalau naik turun itu kan siapa sih yang bisa jadi relatif, siapa sih yang bisa jadi absolute max ya? Semua kemungkinan yang seperti ini kan, yang naik terus turun, ya. Atau naik tapi mentok, ya. Atau dia naik terus sudut, ya enggak? Kalau dia seperti ini, ya, berarti dia critical number. Kenapa? Karena f aksen x-nya 0. Kalau dia naik tapi mentok, berarti dia di ujung, ya enggak? Atau dia naik terus sudut gitu. Nah, berarti ini critical number juga.
Ya enggak? Berarti memang yang dicek ya kalau nggak di ujung di critical number. Begitupun juga min ya. Min pasti begitu. Kalau dia turun, ya kemungkinannya cuma ada dua. Dia naik atau mentok. Berarti kalau dia turun terus ya, kalau dia yang paling rendah ya udah berarti dia absolute min. Kalau dia turun terus naik, nah kita lihat dulu dia paling rendah nggak? Kalau dia paling rendah berarti dia pasti absolute min. Bayang nggak kenapa seperti itu? Kenapa yang dihitung hanya critical number atau di ujung-ujung? Karena kemungkinannya kan pasti naik, dia jadi relative max pasti kalau nggak seperti ini, dia naik tapi mentok, ya, atau dia naik terus turun tapi dia sudut. Betul nggak? Oh, Ya nggak? terima kasih Pak. Kalau kebalikannya juga gitu ya. Kalau turun, kalau dia absolute min ya pasti dia turun dulu, habis itu naik. Berarti kemungkinannya ya kalau nggak stasioner, f(n 0, ya, turun tapi dia agak mulus, nggak membentuk sudut, atau turun tapi dia sudut, ya, atau dia turun mentok gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Berarti dia di ujung. Berarti kalau dia paling rendah, ya udah dia pasti absolute min. Ya, makanya yang dicek apa tadi? Critical number, f(n x sama 0, yang membentuk sudut berarti f(n x tidak ada. Yang mentok berarti dia di ujung, ya, di batas. Makanya yang tadi kita hitung itu pasti kalau nggak di batas-batas, ya critical number yang kita hitung. Karena kemungkinannya pasti di situ. Oke? Nah, kalian bisa coba, misalkan disuruh mencari ya fx sama dengan 3x pangkat 4 minus 4x pangkat 3 minus 8. Nah, domainnya di mana? Domainnya di interval tutup dari min 1 sampai 2. Nah, coba cari absolute max sama absolute min. Ini pasti punya absolute max min nggak? Pertanyaannya ini pasti punya absolute max min nggak? Nah, pasti. Ya karena syarat yang tadi ya. Kalau fungsinya continue, ini pasti continue karena dia polinom. Kalau fungsinya continue dan dia cuma dilihat di interval tutup seperti ini, maka dia dijamin pasti punya absolute max sama absolute min di domainnya di sini. Nah, kalau pasti punya, gimana cara mencarinya? Nah, ikuti guideline yang tadi. Guideline yang tadi gimana? Guideline yang tadi, coba kumpulkan critical number-nya beserta titik batas. Nah, yang paling gampang kita kumpulkan batasnya. Batasnya siapa aja? Min 1, 2. Oke, jadi ada X sama dengan min 1. Ya, nanti kita akan hitung fungsinya ya. Jadi kita kumpulkan dulu batasnya min 1 ya sama 2. Oke. Habis itu apa? Selain batas yang dikumpulkan, apa lagi yang dicari? Critical number. Kita cari critical number-nya. Critical number itu berhubungan dengan turunan. Jadi kita turunkan dulu fungsi ini. Turunannya apa yang ini? 3x pangkat 12x pangkat 3. Oke, 12x pangkat 3 dikurang
12 X pangkat 2. 12x pangkat 2. Oke. Nah, critical number itu adalah yang f aksen x-nya 0 atau f aksen x-nya tidak ada. Nah, mana critical number yang mungkin dipunya oleh f aksennya ini? Nah, yang mungkin cuma f aksen x0 ya, karena f aksen tidak ada itu nggak mungkin. Jadi ini pasti jenis yang ini tidak ada, berarti kita cari yang f aksen x-nya 0. Kalau f aksen x0, berarti 12x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini ada 12, ada x pangkat 3, ada x kuadrat, berarti kita coba keluarkan 12. Ini yang x kuadrat kita keluarkan, jadi di sini sisanya berapa? X min 1 sama dengan 0. Betul nggak? Nah, ini kali ini sama dengan 0, maka kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah x-nya 0 atau x-nya berapa? 1. Ya, betul. Jadi critical number-nya itu x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, sekarang kalian cek critical number itu ada di domain nggak? Karena hati-hati ini bisa saja di luar domain. Oke. 0 ada di domain nggak? X sama dengan 0 ada di domain? Apa? Ada. Ada ya, berarti kita masukin untuk nanti kita hitung. X sama dengan 1, X sama dengan 1 ada di domain nggak? Ada, Pak. Ada, oke, berarti kita masukkan nanti untuk dihitung. Jadi dari sini kita sudah masuk langkah kedua ya, kita sudah mencari critical number yang ada di domain dan kita gabung sama batas-batasnya. Habis itu apa? Habis itu kita hitung semua nilai fungsi yang tadi, critical number sama batas-batas. X-nya min 1 nilainya berapa? Hitung. Masukin X-nya min 1 ke fungsinya. Ya, F min 1 dapat berapa? Min 1. 3 tambah 4, 7, 7 min 8, min 1 ya. Min 1. X-nya paling gampang mungkin X-nya 0 kali ya. X-nya 0 berapa? X-nya 0, critical number. Min 8. X-nya 1. X-nya 1 berapa? Min 13. Min 11. Berapa? Min 11. Enggak. Min 9. Min 9. Min 9, oke. X-nya 2 nih, satu lagi. X-nya 2. Berapa X-nya 2? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 3, 48. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 kali 4. Min 32. Min 32 kurang 8, berapa tuh? 8. 48 min 32. Berapa? 8. 8 ya? Iya, 8. 8 ya? 8. Nah, di antara semua nilai fungsi, siapa yang paling tinggi nilainya? 2. 2, Pak. 2, 8 ya? Iya. Nah, berarti di X sama 2 dia pasti absolute max. Siapa yang paling rendah? Min 9. Min 9, berarti di X sama dengan 1 dia pasti min. Betul nggak? Pasti betul. Kalau nggak percaya, coba aja cek gambarnya. Ya, jadi kalau kalian, bener nggak sih di X2 pasti max? Coba kalian cek gambarnya, dijamin di X2 pasti dia paling tinggi di domain ini. X1 dia paling rendah. Ini ada gambarnya. Nah, kalau mau lihat gambarnya, itu dia gambarnya. Benar nggak? Di X2 dia yang paling tinggi. Betul?
Betul nggak? Betul. Tapi lihatnya dari -1 sampai 2 ya, karena kita ambil domainnya di situ saja. Nah, kalau kita cek gambarnya ternyata betul sekali di eksamen 2 yang paling tinggi. Oke, berarti benar absolute marks. Benar nggak di eksamen 1 dia paling rendah? Benar. Benar ya. Jadi memang guideline yang tadi sudah dijamin pasti betul. Walaupun tanpa gambar ya, walaupun tanpa gambar. Jadi memang yang guideline tadi itu satu cara untuk mencari absolute max dan min tanpa menggunakan gambar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi hati-hati kalau fungsinya tidak seperti yang di sini, continue dan domainnya, intervalnya tidak tutup, jadi misalkan buka, nah itu tidak dijamin punya max min ya. Tapi yang dijamin nanti hanya relatif ekstrim ya, relatif max atau relatif min. Oke, jadi kalau kalian fungsinya tidak seperti ini, pasti punya nggak max min absolutnya? Nah itu kita belum tahu ya. Jadi yang jadi masalah adalah kalau fungsinya itu ya fungsinya dikasih ya sembarang fungsi, lalu domainnya juga sembarang, tidak. Jadi ini bisa continue, bisa tidak continue ya. Lalu domainnya nggak tutup, jadi misalkan domainnya kalau nggak tutup berarti bisa minus infinite sampai infinite ya. Ini contoh saja. Tapi disuruh mencari ekstrim, disuruh cari max min. Nah, apa yang bisa kita cari kalau fungsinya tidak seperti yang tadi? Nah, yang bisa kita cari itu adalah relatif max atau min. Jadi hati-hati kalau fungsinya tidak seperti yang tadi, yang bisa dijamin hanya relatif max atau min. Nah, gimana mencarinya? Nah, cara mencarinya nanti akan menggunakan turunan pertama dan kedua ya. Nah, mungkin saya gunakan cara yang menggunakan turunan kedua ya. Jadi bagaimana kita mencari relatif max atau min kalau fungsinya tidak seperti yang tadi, tidak continue atau continue tapi intervalnya tidak tutup. Caranya kalian bisa menggunakan yang namanya second derivative test. Nah, second derivative test itu seperti apa? Jadi misalkan F itu punya turunan kedua dan dia titik itu critical number. Jadi yang bisa jadi relatif maksimin itu harus yang critical number ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi coba cari critical number dulu. Jadi guideline-nya kalau fungsinya belum pasti max min absolut, ya kita cari relatifnya dulu, relatif max min. Caranya gimana? Ya sama, cari critical number-nya. Cari critical number-nya, habis itu apa? Habis itu kalian
cari turunan keduanya ya, cari turunan kedua dari F. Jadi cari F double aksen kalau ada ya. Jadi fungsinya dicoba cari turunan keduanya. Nah, habis itu apa? Habis itu critical number-nya kalian coba hitung di turunan keduanya. Jadi kita masukkan ke turunan keduanya. Ya, jadi substitusi critical number ke turunan kedua. Substitusi C ke F aksen X. Nah, ketika disubstitusi pasti kan akan menghasilkan angka ya. Ya, betul nggak? Kita substitusi critical number ke turunan kedua pasti menghasilkan angka. Maka nanti kalian bisa simpulkan dari teorem yang second derivative test ini. Nah, apa yang dia bilang? Yang dia bilang seperti ini. Kalau dimasukin ke turunan kedua si critical number-nya negatif, maka dia max atau min. Kalau turunan keduanya di C itu negatif, berarti C relatif max atau min? Max. Ya. Dimasukin ke turunan kedua, nilainya negatif, berarti dia relatif max. Kalau nilainya positif, berarti dia min. Ya. Berarti dia, kalau turunan keduanya positif, dimasukin critical number ke turunan kedua, nilainya positif, maka dia relatif min. Kalau sama dengan 0 gimana? Kalau sama dengan 0, dia bilang kita tidak bisa tentukan ya. Jadi inkonklusif, jadi nggak boleh disimpulkan. Karena contohnya apa? Contohnya yang tadi X pangkat 3. Jadi dia nggak bisa jadi max, tidak bisa juga jadi min. Jadi untuk mencari relatif max atau min, kalian bisa gunakan yang ini ya, second derivative test. Yang ini khusus apa? Relatif max sama relatif min. Nah, nanti ada satu cara juga mencari min menggunakan first derivative test. Jadi ada yang pakai turunan kedua, ada juga yang turunan pertama. Oke, tapi sebelum kita ke turunan pertama, kita coba lihat ya. Kita coba lihat aplikasi kedua dari turunan ya, yang tadi kita bahas. Kalau tadi kita sudah mempelajari bagaimana mencari absolute max min sama relatif max min ya. Nah, sekarang kita coba melihat hubungan antara naik turun fungsi dengan turunan pertama. Jadi ini aplikasi yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas naik turun fungsi ya, increasing and decreasing functions. Nah, apa maksudnya increasing function itu? Maksudnya itu kalau kita gambar grafiknya, kalau X-nya makin lama makin membesar ya, atau X-nya dilihat dari kiri ke kanan, maka grafiknya nilainya makin besar ya, grafiknya naik. Jadi contoh di sini yang kanan itu kita sebut namanya increasing ya. Increasing itu dilihat naiknya itu dari kiri ke kanan ya. Jadi yang dimasuk naik itu dilihat dari kiri ke kanan, jangan sebaliknya. Jadi yang sebelah kanan yang bagian A kita sebut di interval I di satu daerah ya, dari kiri ke kanan dia grafiknya naik increasing. Tapi yang bagian B kita sebut dia decreasing. Kenapa? Lagi-lagi lihatnya dari kiri ke kanan dia grafiknya turun. Jadi lihatnya jangan dibalik ya. Jadi jangan kanan ke kiri. Ya, tapi dari kiri ke kanan.
Nah, ada pertanyaan mengenai increasing, decreasing? Nggak ada? Nah, bagaimana kita bisa tahu fungsi itu naik atau turun ya tanpa menggunakan gambar? Nah, kita bisa menggunakan hubungan antara turunan dengan naik turun fungsi ya yang ada di teorem pertama ini. Jadi di situ disebutkan apa? Kalau turunannya positif ya, turunannya positif di satu daerah ya, interval buka dari A sampai B. Kalau turunannya di interval tersebut selalu positif, maka fungsinya pasti naik. Sebaliknya kalau turunannya negatif, ya turunannya negatif di interval A sampai B, berarti dia pasti turun. Pasti turun di interval tersebut. Terus kalau turunannya 0 terus di interval itu apa yang terjadi? Konstan. Konstan, dia nggak naik, nggak turun, berarti sama terus. Ya. Contohnya apa? Contohnya fx sama dengan 5. Nah, fx sama dengan 5. Kira-kira kalau fx sama dengan 5, naik apa turun? Nah, kita cek turunannya berapa? 0. Oh, ini pasti konstan nih. Dia nggak naik, nggak turun, berarti 5 terus. Ya. Jadi itu yang dibilang C ya. Nah, sebagai contoh, kita coba yang paling gampang dulu ya. Fx sama dengan x kuadrat. Ya. Kita coba turunkan. Ya. X kuadrat turunannya berarti dapat 2x. Ya. Kapan 2x negatif? Kapan turunannya positif? Negatif? Kira-kira kapan kapan 2x negatif? Ketika X kurang dari 0. Oke, jadi turunan x kuadrat atau 2x itu negatif kalau x-nya kurang dari 0 ya. Sebaliknya kalau x-nya positif, ya positif turun, berarti x-nya harus lebih dari 0, betul nggak? Berarti dari sini kita bisa simpulkan dari teorem 1, kalau x-nya negatif, grafiknya naik turun, naik atau turun? X-nya negatif. Kalau X-nya negatif, turunannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau negatif, naik atau turun? Turun. Turun. Berarti kalau X-nya negatif, dia turun. Kalau X-nya positif, turunannya positif, naik atau turun? Naik. Nah, benar nggak X kuadrat itu kalau X-nya negatif pasti dia turun? Benar nggak? Ya. Benar. Ya. Kalau X-nya positif pasti naik, betul? Betul ya. Jadi teorem 1 itu menghubungkan antara grafik naik turun dengan turunannya positif atau negatif ya. Ya. Jadi tanpa perlu gambar kita bisa tahu di daerah mana grafik itu naik dan di daerah mana grafik itu turun menggunakan turunan pertama. Oke, ya ini nanti bisa dicek bagaimana kita melihat sketsa grafik ini X-3 min 3X kuadrat tambah 2. Nah, nanti bisa dicek turunannya ini. Lalu ini dia ambil sampel ya. Jadi kalau ini bisa dipecah jadi 3 daerah. Kenapa? Karena 3 daerah ini 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 3 daerah ini
Jadi saya ilustrasikan yang ini karena ini critical number-nya ada di mana? Di X sama dengan 0 ya. Sama X sama dengan 2, betul ya? Ya. Jadi ini critical number. Nah, kita ingin tahu kalau X-nya negatif ya, kalau X-nya di sini, X-nya di sini. Nah, turunannya bagaimana? Nah, ini kita cukup ambil sampel saja ya. Jadi kalau X-nya kurang dari 0, kita bisa ambil min 1. Lalu min 1 ini kita tes di sini, dapatnya 9. Berarti maka pasti yang di sini nanti positif semua. Karena di sini positif berarti di sini di daerah sini berarti grafiknya naik ya. Oke. Lalu kita lihat lagi kalau X-nya di sini, X-nya kita ambil sampel 1 ya. Lalu kita tes di turunannya dapat minus. Nah, ini berarti minus di daerah sini. Nah, karena turunannya minus, berarti ini turun ya. Oke. Nah, lalu kita tes lagi yang di sebelah sini. Nah, kita ingin tahu dia naik atau turun. Nah, kita ambil sampel di sini 3. Nah, ternyata hasilnya 9 berarti positif, berarti di sini dia naik. Oke. Nah, jadi kira-kira kita bisa bayangkan ya, ini tanpa perlu gambar, kita bisa tahu dia naik turunnya seperti di daerah mana saja. Ini contohnya. Ada pertanyaan mengenai contoh yang ini? Nah, karena kita bisa tahu bentuk grafiknya naik turun, berarti di sini apa yang bisa kita simpulkan kalau grafiknya seperti ini? Dia naik terus turun, berarti X sama dengan 0 ini akan menjadi apa? Ya, X sama dengan 0. Dari sini kalau dia naik turun dia akan menjadi relatif max atau min? Min. Max. Turun, naik terus turun. Kira-kira dia jadi Relatif maksimum. max ya. Relatif max. Lalu di dua itu critical point, tapi kita lihat grafiknya, dia turun terus naik. Nah, X sama dengan 2 akan menjadi relatif min ya, relatif min. Jadi ini artinya kita punya satu metode lagi untuk mencari relatif max sama min. Kalau tadi menggunakan turunan kedua, sekarang kita bisa menggunakan turunan pertama. Ya, jadi ini metode mencari relatif max min menggunakan turunan pertama. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti yang saya ilustrasikan tadi. Nah, ini caranya. Bagaimana kita mencari relatif max min? Pertama, cari critical number dulu. Jadi kita cari critical number dulu. Habis itu apa? Nah, kalau sudah berarti sekarang kita tes sebelah kirinya critical number, dia turunannya positif apa negatif? Kalau kirinya turunannya positif, ya, terus sebelah kanannya turunannya negatif, berarti dia naik turun, maka si C pasti relatif max. Sebaliknya kalau sebelah kirinya C negatif, sebelah kanannya C positif, berarti dia turun terus naik, maka dia jadi relatif min.
Jadi untuk mencari relatif max sama min kita bisa cari menggunakan turunan pertama dan kedua ya. Tapi kalau turunan pertama harus dites kiri kanannya. Oke, nah untuk relatif ekstrim memakai turunan pertama ya kalian bisa ikuti yang ini ya, angka yang ini 1 dan 2. Cari dulu critical number, lalu sudah dapat tes kiri kanannya. Tes kiri kanannya itu substitute sebelah kirinya ke f-aksen, substitute di sebelah kanan C di f-aksen. Jadi kalau berubah tanda, ya kiri plus, kanan min, nah dia berarti max ya. Jadi kalau negatif ke positif berarti dia turun naik berarti min. Jadi cara melihatnya seperti itu. Nah, lalu satu aplikasi lagi mengenai grafik, yaitu mengenai grafiknya bentuknya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, cekung ke atas atau ke bawah itu berarti cekung ke atas itu seperti yang ini, lalu cekung ke bawah seperti yang ini. Nah, kita bisa mengetahui cekung ke atas, cekung ke bawah itu cukup dari turunan keduanya ya, turunan keduanya. Jadi kalau turunan keduanya positif, berarti dia cekung ke atas. Ya. Kalau turunan keduanya negatif, berarti di daerah itu dia cekung ke bawah. Nah, sebagai contoh, kita coba yang gampang lagi, x kuadrat. X kuadrat turunan pertamanya 2x, betul nggak? Turunan keduanya berapa? X kuadrat 2x. Ya, turunan keduanya berarti 2 ya, betul nggak? X kuadrat, Betul. keduanya 2. Turunan kedua positif apa negatif? 2 itu Positif. 2 positif, berarti berdasarkan teorema 1 dia bilang apa? Kalau turunan keduanya positif, dia cekung ke Atas. concave upward. Betul nggak x kuadrat gambarnya cekung ke atas? Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Nah, jadi sesuai ya. Memang benar yang dikatakan teorema ini. Kalau turunan keduanya positif di daerah itu, semuanya positif, grafiknya pasti cekung ke atas. Ya, kita tahu x kuadrat bentuknya memang cekung ke atas ya. Ya, sesuai dengan teorema 1 ya, karena turunan keduanya 2 positif. Jadi cekung ke atas. Nah, ini beberapa contoh-contoh yang bisa kalian pelajari. Jadi ini fungsi x pangkat 2/3, turunan pertamanya ini, turunan keduanya ini. Turunan pertama ingin tahu naik turun, dan turunan keduanya ini untuk cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jadi hasilnya dapat seperti ini. Oke, mungkin satu lagi. Jadi hati-hati, di sini ada yang bentuk titik yang kita sebut namanya inflection point. Nah, inflection point itu adalah titik yang titik tempat perubahan kecekungan ya. Jadi di contoh yang paling kanan itu sebelah kirinya itu
cekung ke bawah, sebelah kanannya cekung ke atas. Nah, titik tempat perubahannya itu nanti kita sebut namanya inflection point. Ya. Jadi semua yang digambar itu contohnya adalah inflection point. Nah, di sini yang tadi contoh apa? Contoh critical point, tapi dia bukan relative max atau min. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah inflection point. Nah, ini cara-cara mencari inflection point. Jadi langkah pertamanya kita cari yang turunan keduanya, langsung turunan kedua yang sama dengan 0 ya. Turunan keduanya sama dengan 0 atau turunan keduanya tidak ada. Nah, ini nanti dicek kiri kanannya ya, kiri kanannya. Jadi kalau kita cari ini C, ya, ini F aksen F double aksennya turunan keduanya sama dengan 0. Nah, langsung kita tes di sini X-nya, ini turunan keduanya positif atau negatif. Kalau F aksen 2-nya sebelah kiri C ini negatif, lalu sebelah kanannya positif, jadi turunan keduanya sini min, turunan keduanya plus. Nah, ini berarti C ini inflection point. Kebalikannya juga berlaku ya. Jadi inflection point itu yang dilihat kecekungannya berubah ya. Jadi karena cekuan berhubungan dengan turunan kedua, jadi kalau sini kebalikannya, kalau ini plus turunan keduanya, lalu sebelah kanannya min, nah ini juga inflection point. Nah itu yang disebut langkah kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Jadi itu tadi kita sudah membahas mulai dari perbedaan absolute max min sama relative max min, lalu bagaimana mencarinya. Kalau ada absolute max min, ya, tadi sudah ada guideline-nya. Lalu juga kita sudah mempelajari bagaimana mencari relative max sama min. Lalu kita lanjut ke aplikasi yang berikutnya, yaitu melihat naik turun fungsi. Ya, itu bisa ditentukan dari turunan pertamanya. Lalu juga kita melihat cikung ke atas, cikung ke bawah, ya, dengan menggunakan turunan kedua. Oke. Kira-kira ada pertanyaan dulu dari kalian? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja. Saya cukupkan materinya sampai di situ. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup saja untuk sesi Vicon Kalkulus hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.